Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain, mahasiswi program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian, yaitu dengan judul analisis kinerja jaringan wireless dengan menggunakan metode Quality of Service atau QoS pada jaringan internet di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja. Bagian bab pertama ada pendahuluan, kemudian satu titik bagian latar belakang. Di Indonesia, pengguna internet saat ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan maupun lembaga pendidikan untuk menunjang aktivitas dan memperlancar arus informasi di dalam perusahaan tersebut. Agar pelayanan internet lebih merata, maka setiap perusahaan maupun lembaga pendidikan membuat sebuah layanan jaringan internet. Universitas Halu Oleo merupakan perguruan tinggi negeri di Sulawesi Tenggara yang memiliki 16 fakultas. Ada Fakultas Teknik, Vokasi, Hukum, Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan lain-lain. Nah, di FMIPA sendiri memiliki 4 jurusan dan 3 program studi, yaitu jurusan matematika, jurusan biologi, jurusan kimia, jurusan fisika, program studi statistik, program studi ilmu komputer, dan program studi bioteknologi. Jaringan internet Wi-Fi yang ada pada Fakultas FMIPA meliputi jaringan yang terkoneksi di beberapa lab, gazebo, ruang kuliah, perpustakaan, ruang dosen, ruang dekanat, dan di ruang aula. Penerapan Wi-Fi di FMIPA ini ada beberapa yang dapat langsung diakses, namun ada pula yang menggunakan password. Hal ini membuat jaringan nirkabel membutuhkan mekanisme khusus untuk melayani jumlah node yang terkadang nilainya semakin melonjak naik. Teknologi yang digunakan untuk mendefinisikan karakter suatu layanan jaringan untuk mengetahui seberapa baik kualitas yang ada pada layanan tersebut merupakan fungsi dari Quality of Service. QoS dapat membantu end server menjadi lebih baik dengan memastikan bahwa user mendapat hasil yang baik dari aplikasi-aplikasi jaringan. Dengan adanya quality of service, bandwidth dapat digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan internet yang diterima oleh pengguna. Parameter-parameter QoS yang biasa digunakan untuk pengukuran performansi suatu jaringan antara lain packet loss, delay, throughput, and jitter. QoS berkaitan dengan data multimedia, layanan multimedia real-time multimedia. Teknik kompresi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari suatu layanan di internet. Quality of Service. Untuk dapat menjaga kualitas kinerja atau quality of service pada jaringan Wi-Fi FMIPA selalu dalam performa yang baik, perlu dilakukan monitoring dan analisis quality of service jaringan Wi-Fi untuk dapat meminimalisir dan mengetahui gangguan jaringan secara dini sehingga jaringan Wi-Fi selalu dalam performa yang baik. Untuk dapat menjaga layanan pendidikan berbasis ICT, yaitu Information Communication Technology. Di bagian 2.1 ada rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana menganalisis kinerja jaringan wireless LAN dengan mengukur parameter throughput, delay, jitter, atau variasi kedatangan paket dengan menggunakan metode QoS atau Quality of Service pada jaringan internet di FMIPA UHO. Di bagian bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama analisis. Menurut Patton 1980 dalam leksi J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan
pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Di bagian kedua ada analisis kinerja jaringan. Analisis kinerja jaringan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan hubungan antara tiga konsep utama, yaitu sumber daya resource, penundaan atau delay, dan daya kerja atau throughput. Objektif analisa kinerja mencakup analisa sumber daya dan analisa daya kerja. Nilai kebudayaan ini kemudian digabungkan untuk dapat menentukan kinerja yang masih dapat ditangani oleh sistem agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Maka kinerja jaringan harus berada pada kondisi yang baik. Bagian 2.2.1 adalah local area network atau LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dari workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer atau scanner, dan saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologi transmisi, dan topologi. Kemudian di 2.2 ada quality of service. QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Pada penelitian ini menggunakan model monitoring QoS. Model monitoring QoS terdiri dari komponen monitoring application, QoS monitoring, monitor, dan monitored objects. Bagian 2.2.3 ada parameter quality of service terdiri dari throughput. Yang pertama ada throughput. Throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps byte per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Bisa kita lihat gambar di sebelahnya. Kemudian yang kedua ada delay atau latency. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Kemudian yang ketiga ada jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi dalam penjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket di akhir perjalanan jitter. Kemudian yang terakhir ada NetTools. Menurut Klopototolia, NetTools merupakan salah satu network monitoring tools yang mengukur performa jaringan, pemindaian jaringan, keamanan, alat administrasi, dan dapat mendiagnosa persoalan jaringan. NetTools terdiri atas beberapa tool populer seperti Dredge, Lookup, Port Scanner, Network Scanner, dan SNMP Browser. Yang membuat NetTools menjadi unik adalah NetTools mempunyai user interface yang memudahkan untuk penggunanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.